Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang lalu kita sudah bahas tentang 10 penyebab kewalian itu tercabut dari seseorang, berpindah ke ab'ad ya. Nah, insyaallah malam ini kita akan membahas 20 gambaran orang-orang atau perempuan-perempuan yang dinikahkan oleh wali hakim. Ya, jadi wali ini kan ada wali sebab nasab, asobat namanya. Bapak, kakek, saudara dan seterusnya. Ada wali itu dengan sebab wala, pembebasan budak. Ada juga dengan wilayah, dia punya kekuasaan, hakim. Namanya wali hakim, qadhi atau sultan. Nah ini hakim ini tidak semua orang bisa dinikahkan sama hakim. Ada kriterianya. Kalau ada walinya tidak boleh hakim menikahkan. Ya kan? Kemarin kita sudah bahas siapa semua itu wali, bapak, kakek, bahkan itu namanya wali mujbir. Tidak ada bapak, thumma, kan ada kalimatnya di situ. Al-ab, aulan nas, paling berhak wali, paling afdal dan paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan siapa? Al-ab, bapaknya. Thummal jad, kalau tidak ada bapak kemudian, itu thumma itu kemudian bukan dan, tapi dia pakai kata kemudian, artinya tidak ada bapak baru berpindah. Habis jad, tidak ada kakek, thummal akh syaqiq, kemudian berpindah ke saudara dan seterusnya. Sudah kita orang bahas semuanya kemarin itu. Tapi ada perkara-perkara yang bisa menghalangi seseorang itu atau mencabut hak kewaliannya seseorang, sehingga orang itu tidak bisa untuk menjadi wali, tidak bisa menikahkan, bahkan tidak sah. 10 itu kemarin kita sudah bahas. Apa semua? Misalnya kafir, walinya kafir, tidak boleh dia menikahkan. Ada perempuan, bapaknya kafir misalnya, dia mau menikah, boleh tidak bapaknya menikahkan? Tidak boleh. Begitu juga fasik, bapaknya pemabuk, minum minuman keras, mencuri, membunuh, preman lah. Boleh tidak menikahkan? Tidak boleh. Harus pindah kepada ab'ad. Bukan pindah ke hakim, tidak. Tapi pindahnya kepada ab'ad, wali yang setelahnya. Kalau tidak ada wali yang sederajat, pindah yang ke setelahnya. Misalnya saudara-saudara. Ada saudara, walinya ini ya saudara. Tapi fasik, sawalib, tercabut kewalian dari dia. Pindah kemana? Ke saudara yang lain. Kalau tidak ada saudara yang lain, pindah ke wali yang setelahnya, di bawahnya misalnya. Seperti apa? Ponakan dan seterusnya seperti itu. Jadi itu semua sudah kita bahas, sebab-sebab orang itu hak walinya itu tercabut, sawalib. Ada 10 kemarin sudah kita bahas. Sekarang surahnya yang kita mau bahas ini 20 gambaran orang yang dinikahkan oleh hakim. Ada perempuan mau menikah, langsung pergi sama wali hakim menikah. Begitu? Enggak, aturannya enggak seperti itu. Aturannya tidak seperti itu. Tapi orang-orang yang dinikahkan hakim itu hanya orang-orang tertentu. Siapa semua? Dibilang ishruna zawaja hakimun adamul wali wal faqdu wal ihram wal adlu safar hubsun tawarin. Kita langsung baca ininya saja. Fasuratul ula, gambaran yang pertama. Mimma yuzawwiju fil hakimu adamul wali. Gambaran yang pertama daripada orang-orang yang dinikahkan oleh hakim yaitu adamul wali. Orang yang tidak punya wali. Tidak punya wali, hisan sama sekali. Bagaimana itu maksudnya? Bi allam yakullaha waliyun aslan au syar'an. Sekiranya memang dia tidak punya wali secara asal atau secara syariat tidak punya wali. Secara asal misalnya bagaimana? Perempuan mu'allaf. Ya, mu'allaf. Bukan mu'allaf. Misalnya dia tidak punya bapak, sudah meninggal. Tidak punya kakek, tidak sebatang kara, cuman sendiri. Berarti memang tidak punya wali sama sekali. Itu yang nikahkan siapa? Hakim.
Atau dia punya wali tapi tidak punya wali secara syariat. Tidak ada syariat seperti apa? Ada wali tapi apa? Au syar'an bi yakuna fihi mani'u min sigharin au jununin au safahin au nahwiha wala waliya ab'adu minhu. Dia punya wali tapi tidak bisa menurut syariat. Seperti apa? Misalnya bi yakuna fihi mani'un, sekiranya wali itu terdapat padanya itu hal-hal yang mencegah dari keabsahannya untuk menjadi wali. Seperti apa? Min sigharin, karena masih kecil. Ada perempuan, dia ada wali, dia punya saudara tapi saudaranya masih kecil, dan tidak ada wali ab'ad, wali setelahnya, tidak punya ponakan, tidak punya om. Maka yang menikahkan dia siapa? Hakim. Ya, jelas itu. Jadi 20 orang yang dinikahkan sama wali hakim. Yang pertama, orang yang tidak punya wali, baik tidak punya wali secara asal atau punya wali tapi ada hal-hal yang mencegah keabsahan kewalian. Seperti apa? Masih kecil, gila, atau bodoh, jahil, bodoh yang ini ya, safah. Nah, itu maka tidak boleh menjadi wali berarti, dan tidak ada wali yang setelahnya. Maka yang menikahkan hakim. Jadi yang pertama orang yang dinikahkan hakim adalah orang yang tidak punya wali. Baik tidak punya sama sekali memang, atau punya tapi dicegah sama syariat, tidak dibenarkan atau tidak mencegah keabsahannya seperti masih kecil dan lain-lain tadi. Kemudian yang kedua, faqdul wali. Kalau yang kedua ini faqdul wali. Faqdul wali ini walinya faqat menghilang, tidak ditahu kemana. Bagaimana itu? Ka'an ghaba wa lam yu'lan mautuhu wala hayatuh. Walinya berangkat pergi, menghilang, tidak ditahu hidupkah matikah. Siapa yang menikahkan? Apakah pindah ke ab'ad? Tidak, pindahnya ke hakim. Pindahnya harus ke hakim. Wala tantaqilu lil ab'ad illa idza hakama al hakimu bimautihi bil ijtihad. Tidak pindah ke ab'ad kecuali hakim memutuskan kematian walinya dengan ijtihad atau dengan saksi. Ada saksi, ada orang yang menyaksikan bahwa si bapaknya atau kakeknya ini sudah meninggal dunia, maka baru berpindah ke ab'ad. Jadi begini, orang kalau mau menikahkan, yang menikah itu kan, yang menikahkan dia kan walinya. Ada perempuan mau menikah, siapa yang menikahkan? Bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya, saudara, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini orang walinya ghaba. Ghaba itu menghilang. Harusnya kalau tidak punya wali kan pindah ke ab'ad. Kalau walinya masih kecil atau ada hal-hal yang mencegah, pindah ke ab'ad. Ini tidak. Walinya ini menghilang, tapi tidak ditahu hidupkah dia atau mati, maka pindahnya ke hakim, bukan pindah ke ab'ad. Kecuali kalau sudah diputuskan bahwa walinya mati, bapaknya ini meninggal dunia, berarti siapa yang akan menikahkan dia? Baru pindah ke ab'ad. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi sana. Jadi itu kalau orang yang walinya faqat itu menghilang, pergi tidak ditahu. Kalau orang tidak punya wali, ya kan, tidak punya bapak, harusnya kan pindah ke kakek. Tidak punya kakek, pindah ke saudara. Ini saudara ada saudaranya, bapaknya tidak ada, menghilang, tidak ditahu kemana. Pindah tidak ke saudara? Tidak pindah. Kenapa? Karena bapaknya belum ditahu hidupkah atau mati. Kecuali kalau sudah ditentukan kematiannya, baru boleh pindah ke ab'ad. Selagi belum ditentukan kematiannya, ini masih ada kemungkinan hidup. Maka kalau anaknya mau menikah, yang menikahkan harusnya hakim, bukan ab'ad. Jelas itu ya? Kemudian yang ketiga, ihramul wali. Bil haji awil umrati sahihan kan aw fasidan. Ihramnya wali berihram, baik itu ihram haji maupun ihram umrah, baik itu ihramnya sahih maupun ihramnya fasid, ihramnya batal, rusak. Maka ihram itu orang yang sedang ihram itu tidak boleh menikahkan dan juga tidak boleh mewakilkan. Saya nih, perhatikan sini, Iswanto, lihat sini. Ya, saya punya anak perempuan, mau menikah, tapi saya sementara lagi haji, lagi berangkat haji, dan sedang ihram.
Kalau tidak ihram, tidak. Memang saya lagi dalam keadaan ihram haji. Ihram haji atau ihram umrah, pokoknya yang namanya ihram tidak boleh menikahkan dan tidak boleh mewakilkan. Saya lagi ihram haji. Ketika anak saya mau menikah di Indonesia, boleh tidak saya nikahkan di tanah suci Mekah sana? Kalau saya tidak ihram kan boleh, harusnya saya bapaknya. Atau saya wakilkan, kalau saya dalam keadaan ihram tidak boleh. Dalam keadaan ihram ini sudah lewat miqat, ya, sudah niat nusuk haji ataupun umrah. Nawait misalnya umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Berarti saya sudah ihram di miqat tuh. Kemudian dikabari dari Donggala, dari Palu, dari Indonesia. Habib, ini anaknya Komyu mau menikah ini. Wakilkan. Boleh tidak saya wakilkan? Tidak boleh. Tidak sah. Tapi orang yang sedang ihram haji maupun ihram umrah yang menikahkan mauliyahnya siapa? Hakim. Jelas? Saya ulang, 20 orang yang dinikahkan oleh hakim. 1 orang yang tidak punya wali. Baik tidak punya sama sekali atau punya tapi ada larangan oleh syariat. Yang kedua, orang yang walinya tidak jelas, menghilang, pergi, tidak ditahu hidup atau mati, maka itu juga dinikahkan oleh hakim. Tidak boleh pindah ke abad walaupun ada saudaranya, kecuali kalau sudah diputuskan kematiannya baru pindah ke abad. Yang ketiga, orang yang sedang dalam keadaan walinya sedang dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, maka yang menikahkan mauliyahnya adalah hakim. Yang keempat itu al-adlu. Al-adlu wa huwa haram. Adl, dan adl itu hukumnya haram. Wa huwa haram. Dikatakan adl itu haram. Haram. Dosa itu. Adl itu dosa. Dosanya dosa kecil. Tapi kalau berulang 3 kali jadi dosa besar. Apa itu adl? Adl itu dibilang wadzalika bi an tad'u al balighatul aqilatu ila kuf'in wa yamtani'ul waliyu min tazwijiha. Yang dinamakan adl itu ialah orang yang mencegah pernikahan sekiranya bi an tad'u al balighatul aqilah. Ada seorang perempuan yang sudah balik, bukan tidak balik, masih anak-anak, tidak boleh. Balik, aqilah, dan dia berakal. Perempuan ini minta apa? Untuk menikah kepada laki-laki yang sekufu sama dia. Sudah kita bahas kemarin masalah kufu ya, kafaah. Status sosial sama, kesetaraan. Itu syarat sahnya nikah. Perempuan ini yang balik, akil, dia minta untuk dinikahkan sama bapaknya kepada laki-laki yang sekufu. Wa yamtani'ul waliyu min tazwijiha, dan si bapak ini atau kakek atau saudara wali ini mencegah untuk menikahkan, tidak mau menikahkan, namanya adl. Ada anak dewasa sudah balik dan dia berakal, ngomong sama bapaknya, "Papa, Naria kurisi, ada saya punya laki-laki yang saya suka, kita orang mau menikah." Oh tidak, bapaknya tidak mau. Tapi yang diminta itu memang yang sekufu. Kalau yang tidak sekufu, bapaknya boleh mencegah. Ini sekufu, laki-laki yang sekufu misalnya, ini laki-laki bukan orang yang dibawa kafaahnya, maka orang tua itu wajib menikahkan. Kecuali kalau dia ada pilihan lain yang sekufu juga untuk anaknya, maka pilihan yang dipakai. Kalau tidak ada pilihan dan juga tidak ini, maka tidak ada alasan, harusnya dia menikahkan. Orang minta nikah itu bahaya loh. Kalau tidak dinikahkan, akhirnya nanti jadi apa ya, Komyu tahu sendiri. Jadi kalau ada anak perempuan yang sudah pengen menikah, harusnya dinikahkan. Jangan ditahan-tahan, jangan ditunda-tunda. Kadang kita orang-orang tua ini persulit. Kita orang ini dengan apa? Mahar yang tinggi, panai dan lain-lain. Jangan, itu sebenarnya tidak baik. Apa dikatakan apa? Abrakuhunna aisaruhunna fil mahar. Perempuan yang paling banyak berkahnya itu yang paling sedikit mahar, bukan yang paling mahal maharnya. Paling sedikit. Kalau melihat perempuan banyak berkahnya, yang sedikit, yang artinya yang tidak menyusahkan, yang ringan-ringan. Ala kulli hal. Nah, orang yang adl ini itu walinya tidak pindah, wilayahnya tidak pindah ke abad, tapi langsung pindahnya ke hakim.
Tapi dikatakan di sini wala budda min thubuti 'indal hakim. Tapi adlnya itu harus ditetapkan oleh hakim. Bibayinatin, dengan saksi, au imtina'ihi minat tazwiji bihuduril hakimi ba'da amrihi lahu bidzalik. Dihadiri ketika dia dipanggil sama hakim, dipanggil. Ada perempuan ya datang sama papanya bilang saya mau menikah, ada laki-laki yang saya suka, kita orang ini mau menikah. Papanya kan wajib menikahkan itu. Syaratnya laki-lakinya sekufu, wajib dinikahkan. Kalau tidak kufu tidak wajib. Dan dia berhak menolak. Kalau kufu, dia wajib menikahkan. Terus dia tidak mau, mencak-mencak, tidak, saya tidak setuju, saya tidak mau ini apa semua segala macam. Perempuan ini bagaimana solusinya? Kalau dia tetap mau menikah, harusnya dia datang ke hakim. Dia datang ke hakim bukan langsung dikasih kawin sama hakim. Ini kadang hakim KUA dikit orang juga, ada orang baku bawa lari begitu langsung orang kasih kawin, padahal tidak begitu. Solusinya tidak seperti itu. Orang tuanya dipanggil sama hakim atau hakim datang ditanya, kenapa kau tidak mau nikahkan kau punya anak? Tidak, saya tidak mau saja. Itu hakim suruh. Amarahu lahu bidzalik, dia suruh. Amrihi bil mana tadi? Ba'da amrihi lahu bidzalik. Dia perintahkan, dia suruh. Nikahkan kau punya anak. Kalau kau tidak nikahkan, saya yang akan nikahkan. Itu yang betul. Ini tidak KUA sekarang atau penghulu sekarang ada orang datang dari jauh baku bola mau kawin. Dia langsung kasih kawin. Alasannya supaya menghindari zina, menghindari dosa, tapi kau bikin dosa yang baru lagi. Ada haknya orang, hak wali, tidak boleh begitu. Harusnya itu dia panggil, ditanya kenapa, apa alasannya. Kalau dia bilang saya itu ada calon untuk anak saya, maka dia yang dipakai. Si anak yang dinasihati, jangan. Itu bapakmu. Dia punya hak besar sama kau. Kau tidak akan lihat dunia ini kalau tidak ada dia. Hak wali itu diberikan, walinya wali mujbir. Kalau dia nikahkan kau sekalipun tanpa izin itu sah. Namanya wali mujbir, dinasihati anaknya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, dia cuma saya tidak suka itu lagi, tidak boleh. Kau nikahkan. Kalau kau tidak nikahkan, saya putuskan engkau sebagai orang yang adil. Ditubutihi dulu, ditetapkan adil, baru dinikahkan sama hakim. Ya, 2 kali. Kalau sudah 3 kali dia mencegah mauliyahnya untuk menikah, maka itu termasuk orang yang fasik. Fasik itu mengerjakan dosa besar. Kapan mauliyahnya yang berikut lagi mau menikah, tidak pindah ke hakim lagi sudah, tapi pindahnya ke abad. Dia punya anak 5. Anak pertama, perempuan semua ini, anak pertama mau menikah, dia tidak mau, dia cegah. Akhirnya yang nikahkan siapa? Hakim. Hakim tidak boleh abad, tidak boleh saudara. Yang kedua lagi mau menikah, dia cegah juga. Siapa yang nikahkan? Hakim. Ketiga dia cegah lagi, siapa yang nikahkan? Masih hakim. Anaknya yang keempat mau menikah, siapa yang nikahkan? Wali abad sudah. Saudaranya si anak itu atau kakeknya pindah sudah. Si bapak ini sudah tidak pegang kewalian lagi, tidak pegang wilayah lagi. Wilayah nikah dia sudah tidak pegang, tercabut dia. Kenapa? Fasik, orang yang mengerjakan dosa besar. Adl itu dosa kecil, kalau diulang sampai 3 kali menjadi dosa besar. Itu yang keempat. Yang kelima, safarul wali. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Boleh begitu Ustaz? Sedikit-sedikit. Kalau mau digas Ustaz bilang nanti. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Iya, fadhal. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau pakai mic? Jangan, tepap supaya orang di. Iya. Apa mau difoto lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang diberikan Habib ini suatu ilmu yang sangat luar biasa. Kebetulan yang ingin saya tanyakan ini yang pernah saya alami. Kemudian tidak jadi ke wali hakim begini. Kasusnya perempuan ini rumit juga, tapi memang seperti biasa yang dihadapi oleh perempuan-perempuan yang sekarang. Saya tidak mau dinikahkan, dia bilang. Pokoknya bilang saya punya calon. Kan Habib bilang tadi berhak ke bapak ketika calon. Dan tidak, kalau misalnya masih dikawinkan saya akan bunuh diri. Terjadi itu Habib, itu alat yang sangat luar biasa Habib. Sampai-sampai 2 calon anak yang mau bunuh diri. Luar biasa cintanya. Saya sendiri cinta yang bagaimana saya tidak mengerti itu.
Apa cinta yang Cinta sampai mengalahkan orang tua iya, ya. sampai begitu. Terakhir Habib, bapaknya tidak mau, tetap bapaknya tidak mau, anak itu tidak mau. Akhirnya anak ini pilih hakim, pilih wali yang lain. Kira-kira bagaimana itu? Dia tidak lewat wali hakim. Apa? Dia lewat apa? Dia cari, dia pindah tapi kawin di tempat lain. Oke, wali lain bagaimana? Jadi masalah yang ada sama kita orang ini termasuk masalah pendidikannya kita orang ini bermasalah. Tidak tahu apa yang diajarkan anak-anak. Semakin tinggi sekolah, anak-anak kadang semakin berani lawan orang tua. S1, S2, orang tuanya sudah dianggap bodoh. Oh, tidak bisa, ini hak asasi, ini hak asasi. Sekarang hukum ini kan berlindung di balik itu hak asasi. Anak-anak tidak boleh dimarah, tidak boleh dipukul. Hak asasi, nanti dipenjara, nanti ditangkap. Padahal syariat tidak seperti itu. Syariat kalau anak-anak itu membuat kesalahan itu al-aula kalau setelah dinasihati dia tidak pukul, dipukul. Beda kalau istri bikin kesalahan, dinasihati, tidak mempan dipisah tempat tidur, tidak mempan baru boleh kan dipukul. Pukul yang pelan, pakai ini. Kalau harus dipukul, tapi memaafkan lebih baik, lebih afdal. Kalau anak enggak, pukul lebih afdal. Kenapa? Kalau istri maslahatnya untuk kita, kalau anak maslahatnya untuk itu anak. Mencuri, gitu. Kasih biar, maafkan saja, maafkan. Besar jadi perampok, kan gitu. Besar jadi perampok, pukul. Hak asasi manusia, tidak boleh ini begini. Kita orang juga punya keinginan, kita orang punya pilihan. Kau tidak akan ada kalau tanpa bapakmu, kau tidak bakalan lihat dunia. Syariat itu begitu besar. Dan dia belum dia rasakan kalau dia masih sendiri. Tapi kalau setelah dia jadi orang tua baru dia rasa sudah hamil atau dia sudah punya anak, tak bangun tengah malam, baru dorong lihat, oh ini ternyata ini rupanya yang bikin syariat meletakkan hak yang begitu besar kepada kita orang punya bapak. Orang yang pikir bertahun-tahun, dari masih dalam perut dia pikirkan kita orang punya susu, dia bekerja, cari makan, cari ini. Sekolah dia sekolahkan, bukan cuma dia nafkahi sampai antum kita orang balik, sampai kita orang sekolah, sampai kuliah dia ini ketemu sama orang lain, laki-laki lain yang pertemuannya cuma sebentar. Makanya saya bilang cinta apa ini? Mengalahkan cinta yang bertahun-tahun ini, yang dari coba lihat, kasihan. Kemudian dia menikah di bermasalah itu. Status perkawinannya bagaimana itu? Jadi sebenarnya makanya saya bilang tadi, kalau ada wali seperti itu harusnya dia nasihati atau dia panggil orang tuanya ini, dan itu sebenarnya orang tua itu bapak itu wali mujbir. Andai dia nikahkan secara ijbar itu maksudnya bil quwah, walaupun dengan tanpa dia ridho dia nikahkan. Orang dulu kan banyak begitu, tidak mau dinikahkan sama bapaknya, kawin sampai sekarang bercucu lagi. Banyak, tidak ada pisah sampai tua baku cinta baku sayang. Coba lihat itu berkah. Berkah itu, berkah taat sama orang tua walaupun orang tidak mau. Waktu dikasih kawin itu berdiam, takut tapi menangis, tidak mau. Sebenarnya tidak mau, tapi karena orang tua tidak ada yang berani. Nenek-neneknya gitu orang dulu itu, coba lihat. Iya kan? Dinikahkan itu tidak ada pakai kalaupun ditanya tidak ada ditanya pendapat, tidak ada. Papa kasih kawin kau. Udah berdiam, tidak ada. Tarbiyahnya orang-orang dulu. Makanya saya bilang pendidikan sekarang ini yang bermasalah. Ada apa dengan kita orang punya pendidikan? Kita orang sekolahkan anak-anak tinggi-tinggi bukan makin pintar berani melawan, makin pintar melawan sama orang tua. Dan lain-lain. Ala kulli hal. Mengenai masalah status pernikahan itu sebenarnya ada di sini. Misalnya apa yang kelima itu safarul wali ila masafati qasrin. Fakta walinya berangkat, tapi itu berangkat, atau orang yang walinya memang di luar masafah qasr. Ya, itu ada dia punya pembahasan sendiri. Memang dinikahkan oleh hakim. Tapi sebenarnya hakim itu sebaiknya dia tidak langsung begitu. Dia harus lihat haknya bapaknya itu. Ya Allah, kira-kira Komi mau punya anak kalau dikasih kawin sama orang bagaimana Komi punya perasaan? Kan begitu. Sambal ulet. Iya. Kalau secara ini memang
orang yang walinya di luar masa qasar itu, perempuan yang walinya di luar masa qasar itu walinya hakim. Itu bukan ke ab'ad, ke hakim atau orang yang ala kulli hal. Jadi memang dinikahkan sama hakim. Cuman ya itu lagi masalahnya. Kasihan sih. Tapi status perkawinan tetap mereka menikah dalam hal ini. Ya. Tapi di sini dia bilang safarul wali, walinya yang bepergian ya berangkat. Tunggu. Walinya ditinggalkan orang tuanya. Dua. Illa idza kana la yumkinu. Oh, bukan. Karena cinta kan? Orang mau timing. Anak sekarang ini. Nah melawan tapi masuk dengan tinggi. Ada yang bunuh diri mana? Dia salahkan cinta. Jadi kalau di sini dikatakan safarul wali ila masafati qasrin fa'akthar. Walinya berangkat safar sampai batas waktu, batas jarak yang bisa qasar salat, yaitu 2 marhalah. Fa'akthar atau lebih. 83 lebih ke atas ya. Itu. Bi khilafi ma idza kana dunaha, beda kalau di bawah masafah qasar. Fala budda min idnihi, maka wajib idzin. Kalau lebih dari situ memang yang menikahkan hakim. Cuman ya itu lagi, bukan berarti itu safarnya wali, bukan berarti ini apa. Akhirnya jadi dilema juga nanti orang bisa seenaknya mau kawin lari pergi harus. Jangan sebenarnya. Ya hakim itu harusnya bijaksana juga dia. Hak wali bapaknya. Kalau ada bapaknya yang menikahkan. Aula, makanya di awal kitab itu di situ dikasih tahu. Aula paling berhak dan paling afdal. Aula itu yang paling afdal. Dan paling berhak bapak. Kalau tidak ada bapak baru kakek. Ada urutan-urutannya. Tidak langsung pindah ke hakim. Ada dia punya ini. Nah, orang-orang yang dinikahkan sama hakim itu cuma 20 orang. Yang kita orang bahas tadi itu baru 4. Nah, pertanyaan tadi itu nanti saya coba takat ulang apakah masuk di yang kelima ini dia atau punya tafsir lain. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ayah. Kalau misalkan ada perempuan mau nikah, terus walinya non muslim gitu, bagaimana? Iya, soalnya dia nikahnya jelas mualaf dia. Sudah ada di awal kita orang punya kita bahas. Hal-hal yang mencabut kewalian salah satunya kufrun, kafir. Jadi kalau walinya non muslim maka pindah ke ab'ad dulu. Kalau ab'ad tidak ada baru hakim. Orang-orang yang dinikahkan sama hakim juga termasuk orang yang tidak punya wali. Baik tidak punya sama sekali atau orang yang punya wali tapi walinya itu ada hal-hal yang dicegah oleh syariat. Seperti apa? Kafir. Dia punya wali kafir, tidak ada wali ab'ad. Saudaranya muslim ada, ya saudaranya yang menikah. Kalau tidak ada saudaranya langsung ke hakim. Ya, bagaimana? Kalau misalnya ada saudaranya yang masuk Islam lagi, ini kan perempuan misalnya, iya, perempuan, jadi wali. Ya, dia bisa jadi wali. Wali muslim. Ya. Nih, cara kafah ya tadi ya. Satu sosial antara si kaya dan si miskin. Ya. Contohnya si miskin ini kan laki-lakinya, si perempuan ini yang kayanya. Ya kan wali mujibirah kan seorang ayah atau kakek. Kalau misalkan perempuan ini bilang saya mau menikah sama si miskin itu, tapi bapaknya diam, tidak bilang iya dan tidak bilang tidak. Itu respon bagi si miskin itu bagaimana tuh? Respon bagi si miskin? Apa yang harus dilakukan si miskin dan si perempuan itu? Tidak boleh. Harus orang tuanya setuju. Dan itu hak. Kalau bapaknya rito ya sah.
anaknya juga ridho, dan Imam Syafi'i ya, mazhab Syafi'i kafa'ah itu milik dua orang, si bapak dan si anak yang perempuan yang mau menikah itu. Artinya Imam Syafi'i bilang kalau bapaknya mau, anaknya juga ridho, sah itu pernikahan. Syarat sah itu kafa'ah itu. Bukan main-main, bukan syarat ikdam, syarat sah. Kalau syarat ikdam gugur, pernikahan tetap sah. Hanya saja maharnya dibayar dengan mahar mithil. Batal musammanya, yang disebutkan itu yang batal. Kalau syarat sah tidak ada, maka tidak sah. Laki-laki tidak boleh dibawa kafaahnya perempuan. Artinya syariat pandang itu sebagai haknya seorang bapak. Antum punya anak perempuan, antum mau kan anaknya antum kan mau yang bagaimana? Mau dapat yang bagaimana kira-kira? Tentu mau yang baik, yang sesuai kita orang. Itu syariat pandang itu. Dan itu bukan cuma budaya, bukan cuma adat istiadat, memang ada aturan syariat. Hukum itu seperti itu. Kira-kira antum ridho enggak? Antum ini dari segi status sosial, bangsawan, ya, kembalikan ke diri masing-masing. Jangan kita orang ini ada posisi si miskin terus. Kalau kita di posisi si miskin, kita orang pikir, ini agama tidak adil. Coba balik. Komiu yang bangsawan, kaya raya apa semua. Komiu punya anak mau nikah sama gembel lagi misalnya. Kira-kira mau ndak? Kalau antum mau, itu antum punya hak. Dan antum punya anak ridho, ya sah itu pernikahan. Pertanyaannya mau ndak? Kira-kira mau ndak? Nah, baru antum bilang, oh tidak boleh begitu. Ini kan hak asasi, saling cinta, saling cinta apa? Cendolo natape. Cinta. Iya, coba kita orang ini kadang selalu memposisikan diri selalu di si miskin. Kita orang miskin pengen nikahi anaknya orang kaya misalnya. Masa tidak boleh? Coba balik. Komiu yang di posisi orang kaya, komiu punya anak yang mau nikah sama, mau ndak komiu? Kalau ada maslahat akhirat, pasti komiu mau. Ini laki-lakinya soleh, alim, ahli fikih, ahli hadis, ahli Quran. Oh mau, biar dia miskin. Mau saya. Iya. Ini tidak, sudah miskin, kere, tidak sembahyang, pemabuk. Mau tidak antum? Terima menantu kayak begitu. Terus boleh menikah? Nggak boleh lah. Hak saya dong, saya bapaknya. Saya lihat itu anak. Calon menantu saya lihat dulu. Kufu enggak? Ya kan? Kalau status sosial saya bagus, terus si anak ini, si laki-lakinya ini di bawah status sosialnya kami, agamanya mungkin faktor-faktor yang lain menunjang. Kebetulan dia penghafal Al-Quran, ahli hadis, faqih, ahli fikih dan lain-lain, banyak dia punya. Mana Papa Rain? Papa Rain ada mobil mau itu. Ya sabar. Papa Rain. Sudah. Bak klakson terus nanti. Jelas itu. Jelas. Jadi jelas? Apa lagi tadi? Tiada? Kalau anak di luar nikah itu gimana? Kalau anak di luar nikah walinya hakim. Tidak bisa apa? Tidak bisa. Dia nasabnya tidak ada, putus. Dia tidak punya nasab. Kemudian nasab ibu kan? Ya. Ibu itu makanya dibilang anak itu tidak bisa menikahi ibu. Kenapa? Karena dia bukan asabat. Anak itu bukan asabat. Jelas? Ya. Ada kasus kalau misalnya ada perempuan anak laki menikah di luar hamil di luar nikah, apakah akad nikahnya itu pada saat sudah melahirkan atau antara hamil boleh? Jadi begini, kemarin kita orang bahas. Ini sebenarnya Ustaz Jamal bisa jelaskan ini sudah. Biar Nanang bisa jelaskan. Jadi nikah itu, orang hamil itu berarti kalau dia ada orang kan biasa ditolak atau ditinggal mati dalam keadaan hamil, berarti dalam keadaan iddah. Boleh ndak orang menikah dalam masa iddah? Ndak boleh. Orang hamil boleh ndak menikah? Tergantung, lihat dulu. Kalau hamilnya muhtaram, ndak boleh nikah. Ya, muhtaram itu terhormat, hamilnya terhormat dengan sebab menikah. Hamil
hamil muhtaram tidak boleh menikah. Kalau hamilnya ghaira muhtaram, yang ghaira muhtaram tanpa terhormat, hamil dari hasil luar nikah, maka ini boleh menikah. Nikah dengan siapa saja, baik orang yang menghamili atau dengan orang lain. Ya, kenapa? Tidak ada sertifikatnya. Tidak ada sertifikatnya itu janin di dalam. Kalau ini ada sertifikatnya, hak milik ada, Anda boleh diganggu-ganggu. Ini tidak punya sertifikat, ini illegal logging. Apa? Black market. Orang hamil boleh tidak menikah. Kalau hamilnya sebab nikah, itu tidak boleh nikah. Siapapun tidak boleh menikahi, kecuali suaminya. Misalnya ada orang dicerai sama suaminya, cerai kau, hamil istrinya ini. Itu kan dalam masa iddah, kebetulan masih di awal bulan, 1 bulan, kan lama itu. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan belum melahirkan. Timbul rasa rindu, misalnya kan. Datang. Tapi ndak perlu nikah sih kalau itu. Ya, ndak perlu nikah. Kenapa? Tolaknya raj'i. Seketika rujuk. Ya, tidak perlu nikah. Jadi orang yang hamil muhtaram itu tidak boleh nikah, sama sekali tidak boleh nikah. Haram. Kenapa? Bersertifikat. Berlabel halal. Kalau ini tidak ada labelnya. Jelas itu? Ya. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada sudah kita orang lanjut Farai. Ya.